Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita tentang sharaf. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tasrif dari fi'il sulasi mujarrad. Ada kemarin sulasi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Yang latihan kita berkaitan dengan mencocokkan isim ataupun fi'il tersebut dengan dhamir yang 14. Nah, dalam pertemuan ini maka pelajaran kita kembali bagaimana mentasrif. Namun tasrifnya apa? Tasrif kita sekarang adalah tentang sulasi mazid harfin. Sulasi dengan tambahan satu huruf. Jadi yang tadinya sulasi yaitu 3 huruf saja, huruf dasar yaitu kembali huruf dasar itu kita lihat ada fi'il madhi nomor 1, daraba. Jadi daraba itu huruf dasar 3. Nah, yang 3 huruf itu kita tambah satu huruf. Nah, maka kita sebut dengan istilah sulasiyun mazidun biharfin. Sulasi dengan tambahan 3 huruf maka berubah menjadi 4 huruf. Ada berapa macam? Maka sulasi mazid biharfin itu ada 3 macam saja. Timbangannya itu fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Jadi ada fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Nah, apabila timbangannya fa'ala, maka wazan aslinya, bukan tambahan yang ada pada wazan tersebut adalah tasydid yang ada pada ain fi'il. Jadi yang tadinya fa'ala maka kita tambahkan double atau tasydid pada ain fi'il. Dan satu hal yang harus menjadi catatan, sulasi mujarrad itu timbangannya apapun dia, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maka ketika kita timbang menjadi fa'ala, maka tidak ada lagi fa'i, fa'al, fa'u. Semua menjadi fa'a. Ingat. Jadi ketika dia sulasi mujarrad, yang mujarrad itu artinya 3 huruf saja. Walaupun dia fa'ala atau fa'ila ataupun fa'ula, ketika kita timbang menjadi timbangan fa'ala, maka tidak ada lagi i atau u, maka semua a. Fa'ala. Contoh seperti ketika kita mengatakan hasuna. Maka kalimat hasuna itu ketika dia mujarrad dengan menambahkan ain fi'il yaitu sin. Maka ketika kita timbang menjadi fa'ala maka menjadi hasana. Dhammah yang ada di sini itu tidak berpengaruh kepada fathah yang ada di sini. Ingat, ketika kita menimbang fi'il dari mujarrad menjadi mazid, apapun ain fi'ilnya maka tidak berpengaruh kepada si ain fi'il yang ada di sulasi mazid. Hasuna menjadi hasana. Alima maka ainnya pakai kasrah. Ketika kita timbang menjadi fa'ala, maka apa kata kita? Allama. Seperti itu. Bisa dipahami loh? Ya. Nah, maka timbangan dari wazan pertama ini fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Selalu fa'ala yufa'ilu. Jadi hasuna yahsunu, maka menjadi hassana yuhassinu. Alima ya'lamu, maka menjadi allama yu'allimu. Oke, bisa dipahami. Allama yu'allimu, hassana yuhassinu. Terus fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, berbeda dengan sulasi mujarrad. Ketika sulasi mujarrad maka masdarnya itu berbeda-beda. Sulasi mujarrad itu masdar yang ada pada fi'il tersebut berbeda. Jalasa yajlisu julusan. Kalau fatah yaftahu fathan, dakhala yadkhulu dukhulan, kataba yaktubu kitabatan. Beda. Nah, tapi kalau sulasi mazid biharfin atau nanti biharfa ini ataupun bisalah setiap harfin, maka biasanya masdarnya punya wazan yang sudah tertentu. Nah, maka ketika fa'ala yufa'ilu taf'ilan, allama yu'allimu ta'liman.
Makanya majelis taklim itu dari kalimat allama yu'allimu, majelis taklim. Hassana yuhassinu, tahsinan. Nah, orang tahsin itu dari kalimat hassana. Haffaza yuhaffizu, tahfizan. Bisa dipahami? Ya, dari kalimat hafizah ya, apa? Hafazah, hafizah. Timbangannya apa? Fa'ilah, hafizah. Tapi ketika ditimbang menjadi fa'ala, maka hafazah yuhafizu tahfizan. Lah, jawwana yujawidu tajwidan. Lah, jawwana yujawidu tajwidan. Lah, tafilah. Kemudian isim fa'ilnya bukan lagi fa'il. Nah, semua timbangan sulasi mazid, baik 1 huruf, 2 huruf ataupun 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan mim ditambah dengan mim di awal. Allama yu'allimu, mu'allim. Lah, mu'allim. Apalagi hassana yuhassinu, muhassin. Nazzala yunazzilu, munazzil. Oke. Kemudian isim maf'ulnya apa? Munazzal, mufa'al, mu'allam, muhassan, apalagi mu'allaq dan sebagainya. Nah, kemudian fi'il amarnya seperti apa? Seperti kita menggunakan fi'il amar. Kayak apa caranya? Masih ingat yang kita belajar? Ya, ambil fi'il mudhari nomor 7 sampai nomor 12. Lalu apa? Buang, jazamkan fi'ilnya. Lalu kemudian apa? Buang mudhara'ah. Coba lihat. Yu'allimu, allama yu'allimu. Berarti fi'il mudhari nomor 7 apa? Tu'allimu. Buang mudhara'ahnya. Allimu. Yu'allimu, buang mudhara'ahnya. Allimu, jazamkan. Berarti sukun allim. Allim. Fa'il allim, hassin. Apalagi jawid dan sebagainya. Nah, fi'ilnya apa? La tufa'il, la tu'allim, la tuhassin, la tuhaffiz dan sebagainya. Bisa dipahami. Jadi ketika kita mentasrif sulasi mazid harfin, maka wazannya seperti ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, bahwa mufa'ilun, ladaka mufa'alun, fa'il la tufa'il. Contoh apa? Nazala, dari kalimat nazala yanzilu, maka ketika kita tasrifkan nazala yunazzilu tanzilan, bahwa munazzilun, wadaka munazzalun, nazzil la tunazzil. Seperti itu, gampang, tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Nah, dan adapun tasrif cabangnya, maksud tasrif cabang itu madhinya ataupun mudhari'nya seperti kita mentasrif di sulasi mujarrad semalam. Jadi tidak berbeda antara tasrif mazid dengan mujarrad ketika sudah masuk ke tasrif yang cabang. Misalnya fi'il madhi, fa'ala, apa kita pakai? Nazzala tadi. Berarti kalau kita gunakan dhamir, wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, an, tuma, antum, anti, antuma, tunna, ana. Nah, spidolnya sekarang. Maka fi'il madhi misalnya nazzala, maka apa kita? Nazzalu, nazzalata, nazzaltum, nazzalti, nazzalat, nazzalata, nazzala, nazzaltunna, nazzaltu, nazzaltuma, nazzaltuma, nazzalata, nazzala. Tasdidnya pertahankan. Pastikan tasdidnya jangan terlewat. Allama, maka apa? Allamtum, allamu, allamta, allamti, allamat, allamata, allamtunna, allama, allamu, allamna, allamtum, allamtunna. Seperti itu. Apalagi karuma yakrumu, karuma yakrumu.
karramallahu wajhah. La, dari kalimat karuma yakumu karrama. Maka karramta, karramti, karramat, karrama, karramna, karramata, karramu, karramtun, karramtunna, karramtu, karramti, karramtuma, karramtuma, karramata, karramtunna, dan sebagainya. Bisa dipahami? Nah, kemudian fi'il mudhari'nya apa tadi? Nazzala, yunazzilu. Maka sama latihannya. Yunazzilu, tunazziluna, yunazziluna, tunazzilina, tunazzilani, unazzilu, yunazziluna, tunazzilna. Ya, makanya latihan. Menghafal itu bagus, tetapi dalam penerapan kurang tepat. Kita lebih perlu latihan daripada menghafal untuk saraf lah. Ingat itu. Atau contoh lain, allama yu'allimu. Oke, fi'il madhi mudhari. Tu'allimu. Apa? Yu'allimuna. Tu'allimna. Tu'allimina. Yu'allimuna. U'allim. U'allim. Tu'allimani. Oke, lah latihan. Oke. Masdar tidak kita tasrifkan. Berarti langsung ke isim fa'il. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'iluna, mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilatun, mufa'hunna, mufa'ilatun, anti, mufa'ilatun, hum, mufa'iluna, ana, annas, mufa'ilatun, huma, annas. Ya, mufa'ilatani. Oke. Atau bisa kita gunakan hassana. Yuhassinu bahwa muhassin. Muhassin. Hunna. Muhassinatun. Hum. Muhassinuna. Anti. Muhassinatun. Ya, gampang insyaallah. Lah, tidak masalah. Nah, lalu isim maf'ul sama mufa'alun, mufa'alani, mufa'aluna, mufa'alatun, mufa'alatani, mufa'alatun. Nah, maka kita misalnya gunakan apa? Haffaza yuhaffizu, muhaffaz, muhaffaz, muhaffazatun, muhaffazani. Antuma yang mudzakkar, anti muhaffazatun, huma muannas, muhaffazatani, dan sebagainya. Nah, lalu ada fi'il amar. Fi'il amarnya gampang, fa'il tanpa ada hamzah. Fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Nah, maka apa jadi kita? Misalnya fi'ilnya apa? Apa ya? Allaqa. Allaqa. Apa? Alliq. Alliq. Sulit katanya. Ganti aja. Allama, yu'allimu, allim. Allim. Oke. Allimi. Ya, alimna, alimu, alima,
Alimi ya. Syarrafa. Syarrafa. Syarrifu. Syarrifna. Syarrifi ya. Oke, gampang loh. Tidak masalah. Nahinya seperti itu. La tufa'il, la tuhassin, la tusyarrif, la tukarrim, la sebagainya. Oke, bisa? Lancar? Belum? Ya. Belajar pertama wajar tidak lancar. Makanya sambil latihan. Nah, baru kita latihan coba sebentar sebelum kita lanjut. Apa latihan kita? Latihan kita mengkolaborasikan antara fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Contoh karrama, karrama, madhi, mudhari, fa'il, maf'ul, amr, nahi untuk satu dhamir. Antum berarti apa? Karramtum, tukarrimuna, mukarrimuna, mukarramuna, karrimuna, tukarrimu. Bisa? Atau bisa kita gunakan dhamirnya antuma. Ini muannas. Maka karramtuma, tukarrimani, mukarrimatani, mukarramatani, karrimala, tukarrima. Atau kita gunakan fi'il hassuna, hassana. Berarti apa tadi kita? Dhamirnya harusnya hum. Nah, maka apa? Hassanu. Yuhassinuna. Muhassinuna. Muhassanuna. Ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hum dhamir ghaib. Oke, bisa dipahami? Pak, contoh lain bisa kita menggunakan fi'il nazzala. Nazzala yunazzilu. Oke. Anti. Nazalti. Tunazzilina. Munazzilatun. Ya. Munazzalatun. Nazzili. La. Ya, nazzili la tunazzili. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut Bang. Latihan masing-masing. Apa? Sudah. Ya. Supaya refleks bagaimana? Ya, perlu latihan. Tidak ada istilah instan. Latihan. Nah, kita lanjut kepada wazan yang kedua. Kalau tadi fa'ala, sekarang ada timbangan af'ala. Af'ala itu tambahan yang terjadi pada fi'il ini adalah hamzah yang berada di awal. Hamzah yang berada di awal. Yang tadinya fa'ala menjadi af'ala. Fa'ala menjadi af'ala. Nah, af'ala seperti kita mengatakan nazala menjadi anzala. Karma akrama. Oke, bisa dipahami? Salima aslama. Oke. Nah, af'ala yuf'ilu. Nah, lalu ada yang bertakun, kenapa yuf'ilu bukan yu'af'ilu? Kalau kan sebenarnya af'ala yu'af'ilu. Nah, kenapa hamzahnya dibuang? Alasannya berada pada fi'il nomor 13. Apa nomor 13 ya? Loading. Oke, langsung dengan yu'af'il. Af'ala yu'af'ilu, yu'af'ilu, yu'af'ilani, yu'af'iluna, tu'af'ilu, tu'af'ilani, yu'af'ilna. Sampai nomor 13 u'af'il. Ini u'af'il. U'af'ilu. Apa yang salah? Tidak ada masalah, tapi akan ada masalah seandainya fi'il tersebut dimasuki yang namanya hamzah istifham. Hamzah istifham itu apa? A. Nah, hamzah yang bermakna apakah? Antum ya. Apakah kalian? Nah, maka hamzahnya ada 3. 1, 2, 3. Dan dalam bahasa Arab sangat tercela
terlarang apabila ada 3 huruf yang sama. Tidak boleh ada 3 huruf yang sama dalam bahasa Arab. Beratai itu berurutan, disusun. Nah, maka untuk menghindari terjadinya kemungkinan 3 huruf yang sama beratai ini, maka harus ada yang mengalah. Nah, jadi siapa yang mengalah? Beliau yang mengalah. Jadi akhirnya apa? Ngilu. Menjadi ngilu. Ketika hamzah di nomor 13 dibuang, maka hamzah yang ada nomor 1 sampai nomor 14 yang lain pun berdiri juga. Aku kan hapus dia aja. Akhirnya mereka semua dihapus. Maka yang tadinya af'ala yuf'ilu menjadi af'ala yuf'ilu. Jadi kita mentasbih itu apa? Yuf'ilu yuf'ilan yuf'iluna tuf'ilu tuf'ilani yuf'ilna tuf'ilu tuf'ilani tuf'iluna tuf'ilina tuf'ilani tuf'ilna uf'ilu nuf'ilu. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi itu alasannya. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau ada yang bertakun, kenapa hamzah yang ada pada sulasi mazid di harfil timbangan af'ala ketika di mudhari hilang? Alasannya ada pada nomor 13. Alasannya ada pada nomor 13, yaitu dikhawatirkan bertemunya 3 hamzah yang sama. Mana hamzahnya? Yaitu u'af'il sudah 2. Dan seandainya nanti ada hamzah istifham masuk kepada fi'il tersebut, maka berarti ada 3 hamzah. Ketika ada 3 hamzah, maka itu terlarang, tercela, dan kada boleh ada dalam bahasa Arab. Seperti itu. Oke, lanjutlah. Af'ala yuf'ilu, ahsana yuhsinu, anzala yunzilu, akrama yukrimu, asyrafa yusyriku, akhraja yukhriju, adkhala yudkhilu. Nah, maka masdarnya pun sama. Masdarnya untuk sulasi mazid di harfin yang timbangannya af'ala, maka itu sudah ada ketentuannya. Apa itu? If'alan. If'alan. Ahsana yuhsinu ihsanan, anzala yunzilu inzalan. Apalagi akrama yukrimu ikraman. Apalagi akhraja yukhriju ikhrajan, dan sebagainya. Bisa dipahami? Nah, lalu berikutnya apa? Isim fa'ilnya menggunakan timbangan muf'ilun. Seandainya tanpa garis, maka dia dengan dia sama. Seandainya tanpa garis, maka kadang ada beberapa orang yang kerepotan dalam membedakan antara dia dengan dia. Tapi ketika sudah ada garisnya nyaman. Mu'allim, mu'lim, muhassin, muhsin. Tulisannya sama. Muhassin, muhsin. Mu'allim, mu'lim, munazzil, munzil. Oke, kemudian apa muf'il seperti muhsin. Apalagi mukhrij, mudkhil, sebagainya. Kemudian muf'alun seperti kita mengatakan akrama yukrimu mukram, anzala yunzilu munzal. Ya. Nah, lalu ada timbangan isim fa'ilnya apa? Bukan fi'il nahnya apa? Fi'il sorry. Loading saya. Af'il. Af'il. Nah, dalam kasus af'il apa yang terjadi? Hamzah yang tadinya kita buang di fi'il mudhari, kita berikan biasa, kita kembalikan ke asal. Dia yang pernah dibuang kembali bersama. Sebelumnya dia dicampakkan, tapi ketika yang satu hilang maka dia ditarik kembali. Af'il. Tadinya apa? Tu'af'il. Spidolnya menderita. Tu'af'il. Tu'af'ilu kita buang hamzahnya. Kita buang mudhara'nya, maka tersisa hamzahnya. Soalnya kalau kita seandainya hamzah ini tidak kita kembalikan, maka dia memerlukan hamzah tambahan. Daripada kita mencari hamzah tambahan, lebih baik kita mengembalikan hamzah yang dulu pernah ada di sana. Betul. Jadi daripada kita mencari hamzah tambahan yang tidak jelas hamzah milik siapa, maka kita lebih baik mengembalikan hamzah yang dulu pernah ada di sana. Oke, bisa dipahami?
Nah, maka af'il seperti kita mengatakan nazala yanzilu, anzala yunzilu, anzil, akrama yukrimu, akrim. Apalagi akhraja yukhriju, akhrij. Nah, seperti itu. Lalu la tuf'il, la tukhrij, la tuhsin, la tukrim dan sebagainya. Ada masalah lah? Insyaallah bisa dipahami. Nah, ya. Artinya yang dinahi itu apa hamzahnya dibuang pulang? Oh ya, karena yang namanya fi'il nahi itu fi'il mudhari yang ditambahkan lam. Lah, sedangkan dia anggap saja dia merupakan masih fi'il mudhari. Oh, kok bilang titiknya? Oh, tidak ada. Spidolnya menderita. Nah, mudah ada. Ini mengajar tanpa persiapan seperti ini. Nah, ini juga tidak ada. Ya. Lah, nah, kenapa hamzah di sini tidak ada? Karena dia seperti hukum fi'il mudhari. Nah, kenapa sini hamzahnya ada? Karena ketika kita memodifikasi fi'il mudhari menjadi fi'il amar, kita membuang huruf mudhara'ah. Dan ketika huruf mudhara'ahnya dibuang, maka fi'il ini akan dimulai dengan sukun. Nah, untuk menghindari dimulai dengan sukun, berarti kita memerlukan bantuan. Daripada kita mencari hamzah yang tidak tahu hamzah siapa, lebih baik kita mengambil kembali yang dulu pernah ada di sana. Seperti itu. Ya, yang sudah ada. Walaupun dia pernah diabaikan selama beberapa saat. Ya, bisa dipahami. Nah, kita latihan sekarang. Kita tes apa misalnya fi'ilnya hasuna, ahsana, yuhsinu, fi'il madhi. Ahsanna. Ya. Ahsanu. Ahsanti. Ya. Ahsanata. Ahsanna. Ahsanta. Oke. Akrama yukrimu. Akramtum. Akramu. Akramata, ya, akram tu, ya. Nah, kemudian apa lagi? Anzala, yunzilu. Anzal, tum, ya. Anzalu, anzalti, anzalata. Oke, selesai. Gampang insyaallah. Lanjut, fi'il mudhari. Apa? Af'ala yuf'ilu, anzala yunzilu, tunzilina. Nah, tunzilina, anzala yunzilu berarti tunzilina, yunziluna, unzilu, tunziluna, tunzilna, tunzilani, yunzilna. Ya. Lah, apalagi a'lama, yu'limu, a'lama, hah? Yu'limna, yu'limuna, yu'limina. Oke. Kemudian apa? Masdarnya tidak perlu, langsung isim fa'il. Muf'ilun, muhsinun, muhsinuna, muhsinun, ya. Muhsinatun, muhsinuna, muhsinatani, muhsinatun. Ya. Oke, ini isim maf'ul. Muf'alun. Apalagi akhraja, yukhriju, mukhrajun, mukhrajuna, mukhrajatun, mukhrajatun,
Mukhrajani. Mukhrajatan. Mukhrajatun. Ya. La. Fi'il amar. Ya, fi'il amar. Apa? Ahsana. Fi'il amar. Bilang af'il. Apa? Ahsinu. Ya. Ahsin, ahsina, ahsinu. Ahsina. Ahsinna. Ahsini. Ya Allah. Ahsinu. Ya. A'lama. A'limna. A'limu. Akrama. Akrima. Akrimi. Ya. La tuhil, la tukrim, la tuhsin, la sebagainya. La. Oke, kita kolaborasi latihan. Lah, selalu latihan, ingat. Latih sampai lancar. Jangan sampai kamu latihan tuh asal bisa aja sampai haiki. Jangan. Latih sampai lancar. Madhi, mudhari, fa'il, maf'ul, amar, nahi. Oke. Dhamirnya sama. Misalnya kita gunakan apa? An'ama, yun'imu. An'ama, yun'imu. Madhi, mudhari, fa'il, maf'ul, amar, nahi. Pakai apa? Pakai anti. An'amti. Tun'imina. Tun'imina. Mun'imatun. Mun'amatun. An'imi. La tun'imi. Guys, cepat. An'amti, tun'imina, mun'imatun, mun'amatun, an'imi, la tun'imi. Kok nangis? Ya. Lah, apa lagi? Ahsana, yuhsinu. Kita gunakan antunna. Berarti ahsantunna. Tuhsinna. Muhsinatun. Muhsanatun. Ahsinna. La tuhsinna. Ya. Sinna. La tuhsinna. Sulit? Tidak. Istilah tidak sulit. Yang repot itu ketika kita apa ya, mensinkronkan antara otak dan lidah. Nah, makanya latihan. Apalagi apa ya? Apalagi fiilnya aslama misalnya. Aslama yuslimu. Pakai fiil dhamir apa? Nah, contoh aslamu, yuslimuna, muslimuna, muslamuna. Dan lagi Bang. Ya, bisa dipahami Pak. Nah, kemudian selanjutnya apa? Timbangan fa'ala yufa'ilu. Nah, dalam timbangan fa'ala yufa'ilu, maka wazan yang dalam wazan ini tambahan yang ada adalah alif yang ada setelah fa'ul fi'li. Alif yang ada setelah fa'ul fi'li. Berarti ya, kalau ini hamzah di awal, kalau ini tasydid pada alif fi'il. Nah, maka ingatkan di mana-mana tambahan itu terjadi. Dan jangan sampai tambahan itu ketika kita tasydidkan letaknya di lain. Yang terjadi setelah alif fi'il kok malah di setelah yang terjadi setelah fa fi'il. Kadang ada orang mutasrif itu alifnya digeser ke sini. Nah, itu pilih berarti fa'al sudah apa blank. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Berarti seperti kita mengatakan jalasa yajlisu. Jalasa yujalisu. Jalasa yujalisu mujalasatan. Fahuwa mujalisun.
jalasun, jalis, la yujalis. Ya, seperti apa lagi misalnya? Hasada, yuhasibu, muhasabatan, bahwa muhasibun, dzaka muhasabun, hasib, la tuhasib, la baghadha, baghadha, yubaghidu, mubaghabatan, bahwa mubaghidun, dzaka lo mubaghid, la tubaghid, jangan terpaling-paling ya. Ghabid benar baghid ya, baghid, la tubaghid. Nah, seperti itu. Gampang insyaallah. Caranya seperti tadi. Lah, ada masalah insyaallah. Jadi, misal ketika kita menimbang apa misalnya aja kita hasaba yuhasibu, maka kita fi'il madhi misalnya hasaba, hasabna, hasabu, hasabta, hasabti, hasabata, hasabatuna, hasabtum, hasabna, hasabu. Lah, atau fi'il mudhari yuhasibu berarti tuhasibina, tuhasibani, yuhasibuna, yuhasibna, yuhasibani, tuhasibuna, tuhasibna, tuhasibani, tuhasibani, tuhasibuna, hasibu. Lalu fi'il mudhari apa? Isim fa'il muhasibatun, ya, muhasibuna, muhasibatun, muhasibun, ya. Lah, isim fa'ilnya muhasabatun, muhasabuna, muhasabatani, ya. Nah, lalu fi'il amarnya apa? Fa'il. Berarti dari kalimat hasiba, hasaba berarti hasib, berarti hasibna, ya, hasibu, sibi, sibaha, sib, ya, sibha, sibuha, sibna, hasibna, ya. La tufa'il, la tuhasib, la tuhasibna, la tuhasibu. Seperti itu. Bisa? Loading kan? Ya, loading. Kembali kita latihan kolaborasi fa'il fi'il mudhari, madhi mudhari, fa'il maf'ul amar nahi. Lah. Ya, ini baru tambahan 1 huruf, nanti ada tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Jadi terus siapkan otaknya. Makanya lah latihan. Jangan stres. Apalagi kita sampai materi, oh ya latihan kolaborasi. Nah, contohnya seperti kita menggunakan apa jadi kita jalasa tadi, jalasa yujalisu, madhi mudhari fa'il amar maf'ul nahi, anti jalasti, tujalisina, mujalisatun, mujalasatun, isi, la tujalisi. Oke. Apa pakai damir? Hum, jalasu, yujalisuna, mujalisuna, mujalasuna. Ya, pakai apa? Dia tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia ghaib. Oke, antunna, jalastunna, mujalisna, mujalisatun, mujalasatun, jalisna, ya, jalisna. Apa? Heng. Jangan heng. Oke, lanjut lagi. Apa? Apa ya? Kataba.
La kataba. Kataba. La kataba. Huma muannas. Nih. La katabata. Tuh. Tukatibani. Ya, tukatibatani. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena dia dhaif. Antuma. Manas. Katabtuma. Tukatibani. Mukatibatani. Mukatabatani. Katiba. La. Ya, la tukatiba. Bisa. Ada masalah lah. Gampang insyaallah. La anggap gampang. Yang seperti itu latihannya. Lah bagi yang online maka silakan latihan di rumah masing-masing lah. Latihan ya seperti urutan yang kita contohkan tadi. Bagaimanapun kalian menghafal, kalau sekedar hafal tapi tidak terlatih repot insyaallah. Maka sering-seringlah latihan. Sampai situ saja. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup masing-masing di kelas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.